Perjalanan saya kali ini berada di Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi tepat ulang tahun yang ke-13 Kabupaten Pulau Taliabu di bulan ini, bulan April. Dan saya berada di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2026. Kondisi jalanan seperti ini. Jadi saya memutuskan untuk berjalan kaki keliling Pulau Taliabu. Kebetulan ini ada di Bobong, di kotanya. Ini pas di pusat kota, salah satu jalur 2 yang ada di Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, dan memang masih sangat sepi. Di sini ada penjual sendal, penjual baju. Oh ya, ada ibu. Ini ada apotek ya. Apotek seperti ini. Seperti ini, bismillah, ke depan Taliabu makin baik. Di depan saya ini adalah sekolah ya, banyak sekolah. SD, SMP, dan SMA berada di jalur ini. Jadi salah satu keunikan Kabupaten Pulau Taliabu itu dia berada di 2 zona waktu. Berada di zona waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah. Kalau untuk ke Wita, di sini kurang lebih 15 menit perjalanan ke daerah Fujiyama. Di sana zona waktunya adalah zona waktu Wita, waktu Indonesia Tengah. Dan di sini masih banyak genangan ya, seperti ini. Genangan. Ini karena kebetulan saya pakai sepatu. Ini pas di tengah kota ya. Kondisi Taliabu di tahun 2026 itu anak-anak sedang bermain air di genangan air. Jalanan di Taliabu itu berpasir ya. Ini drainase. Nah, kebetulan saya mendengar ada suara marching band. Mereka lagi bermain latihan marching band. Ini sekolahnya. Oh, ada panjat tebingnya ya, ada panjat tebing. Sekolahnya begini dengan pasirnya warna orange ya. Ini berada di SMA Negeri 1 Pulau Taliabu. Ini lagi latihan marching band dari SMA Negeri 1 Pulau Taliabu. Yang seperti ini karena di lapangan ini banyakkan pasir ya. SMA Negeri 1 Pulau Taliabu. Oke, kita lanjut perjalanan keluar. Ini merupakan stadion sepak bola, lapangan sepak bola yang ada di Pulau Taliabu, dekat dari sekolah SMA tadi. Seperti ini penampangannya. Ini satu-satunya di Taliabu.
Ini adalah jalan poros atau pusat kota. Bener-bener di pusatnya kota Bobong atau ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu seperti ini. Di pinggir masih seperti ini rumah-rumah. Dan di sebelah kiri ini adalah rumah jabatan bupati yang beratap warna biru. Ini dia rumah jabatannya Bupati Pulau Taliabu seperti ini. Di sebelah kiri ada rumah jabatan Polres, Kapolres. Kemudian juga Wakil Bupati juga berada di sederetan ini. Dan dari sini kelihatan Tugu di depan yang menjadi titik nol Pulau Taliabu. Betul-betul pusatnya, titik sentralnya Pulau Taliabu adalah di genangan air. Harus saya lewatin. Ini bendera ada di berkibar karena memang masih dalam rangkaian suasana hari ulang tahun Pulau Taliabu yang ke-13. Kondisinya 13 tahun. Ini adalah salah satu penginapan yang ada di jantung kota. Kalau mau ke Taliabu bisa nginep di sini. Di belakangnya itu ada masjid raya Taliabu. Ini di jam 5 sore, tapi memang masih panas. Habis hujan. Dan ini dia di depan adalah Tugu yang saya maksud tadi, menjadi tugu ikon dari Pulau Taliabu, bundaran, sebaik yang ada bundaran di sini. Kita ke kiri, di sebelah kiri ini ada gedung DPRD. Karena becek guys, jadi saya harus mencari jalan yang tidak becek nih. Ini di tengah kota masih tergenang air. Nah, di tahun 2026 ini ada perubahan ya. Terdapat sebuah rumah sakit yang sangat besar dibangun di tengah kota. RSUD Bobong. Tampilannya seperti ini. Ini bisa jadi salah satu secara fisik adalah rumah sakit terbaik yang ada di Maluku Utara. Pas berhadapan dengan kantor DPRD. Sambil kita lewat ya. Halo, dari mana? Halo. Mbak apa? Ih, dari mana, Dek? Dari sana, mau foto. Oh, Mbak foto di dalam. Dan ini dia. Oh, lumayan terik ternyata saya berjalan kaki.
Rumah sakit Bobong, RSUD Bobong, Taliabu. Seperti ini, cukup besar, berada di tengah kota. Ini karena belum boleh mengambil gambar, jadi cukup kita lewat di depannya. Seperti ini. Ini masih di pusat kota. Dari samping, seperti ini kelihatannya dari samping. Ini adalah rumah sakit yang dibangun pada saat tahun pertama Ibu Bupati, Ibu Salsabila Pus menjabat. Dan ini rumah sakit terdiri atas 3 lantai dan cukup luas dengan fasilitas yang sangat mewah di dalamnya. Dan berharap ini bisa menjadi fasilitas yang digunakan oleh masyarakat Pulau Taliabu. Dan di depan sana kita melihat ada anak-anak marching band yang sedang latihan. Ini saya pikir dia akan mengarah ke sini, ternyata dia belok. Ini mungkin dia lagi ada gladi resik, tapi coba kita cek ke sana. Ini dalam rangka apa? Coba kita ikut berjalan dan mengambil gambar di dalamnya. Dan ini dia. Ini saya tidak tahu dalam rangka apa ya. Ini dalam rangka apa ya, Dek ya? Ini. Tahu. Hah? Tahu. Sudah tahu? Datang Dari mana? dari desa Kawarang. Tawara di mana? Oh, bukan orang sini. Iya. Oke. Ah. Ini saya lihat rame nih. Saya coba mengambil gambar. Komunitas bola voli Taliabu. Kontingen Pogja. Ini dalam rangka apa ya, Pak? Hari Pendidikan Nasional. Oh, Hardiknas. Oke. Ini udah ini. Besok Ya, besok baru mulai. Ya, besok. jam berapa? Aduh. Ini berarti lagi gladi. Ya. Oke. Ini kita lanjutkan di jalur 2. Namun di sini ada pedestrian buat pejalan kaki ataupun sekedar nongkrong. Ini yang menarik nih. Dulunya ini di sini adalah bakau ya, atau ada sebuah kayak danau kecil, tapi ini sudah ditimbun. Entah mau jadi apa ya. Dan ini dia. Kalau mau jogging atau olahraga sore, di sini tempat yang bagus. Ini dari Tugu, cukup dekat nih. Dari Tugu ke sini itu masih satu jalur ya. Ini masih dalam kota, pusat kota. Dan di sana itu sebelah kanan ada sebuah pasar. Dan ini saya maksud nih, di sini tuh ada danau-danau kecil seperti ini. Walaupun di sananya ada penjual ya. Pulau Taliabu ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula. Tepatnya 13 tahun yang lalu pemekarannya. Dan memang adalah kabupaten yang termuda di Provinsi Maluku Utara. Secara infrastruktur memang sangat tertinggal. Bahkan kantor dinas pun tidak ada yang memiliki bangunan permanen tersendiri, masih sewa di rumah masyarakat. Kantor bupati juga sangat jauh dari sini.
Ini Taliabu sedang dalam tahap berbenah saat ini ya, berbenah, betul-betul berbenah dengan kepemimpinan yang baru bersama Ibu Bupati Salsabila Mus yang terpilih untuk periode 2025 ke 2030 ya, 2029 gitu. Jadi ini dulunya adalah rawa kalau nggak salah ditimbun ya. Dan ini dia sangat cantik di sebelah kiri kayak mangrove gitu. Seperti ini modelnya. Kalau pagi sih atau siang gini cantik ya kelihatan ini. Cuman di sini eh, nggak boleh ya turun ke bawah. Di sini ada banyak buaya soalnya. Kadang naik daratan. Kata masyarakat ini buayanya kadang naik daratan. Dan ini kembali nih ada genangan. Paling ini sangat pusat-pusat kota ya genangannya. Dan di sebelah sana itu adalah pasar ya. Pasar sentral Taliabu. Dan kondisi masih seperti itu. Ini ada beberapa pot, tapi tidak ada tumbuhannya, tidak ada bunga-bunganya. Dan kita lihat kembali di sini, ini dia. Seperti ini, cantik sih sebenarnya ini. Ini cukup cantik nih guys. Menarik nih. Cuman saya memang nggak terawat ya. Nah, ini ya lebih kelihatan luas nih. Jadi di seberang sana itu ada perkantoran. Di seberang sana itu ada Kejaksaan Negeri sama Polres Pulau Taliabu. Ini dia. Di beberapa atau di pinggiran ini banyak tempat duduk ya. Dan juga sudah terdapat alat olahraga, fitness gratis di jalan ini. Pak. Ini ada tempat untuk apa ya namanya nih? Saya coba naik ke atas melihat dari sisi atas. Ya, untuk melihat ini ke atas ini. Dan ternyata namanya adalah Anjungan Bobong Wayo ya, Bobong Wayo. Jadi ini huruf O-nya udah hilang tapi masih bisa kebaca Anjungan Bobong Wayo. Dari sini kita coba masuk ke area pantai dan coba kita cari bentor ya, karena saya udah kecapean. Saya memilih untuk naik bentor ke daerah pantai. Wah, nggak usah lah, jalan kaki pun boleh sebenarnya. Tapi coba kita lihat pasar yang ada di Bobong seperti apa. Ikan yang dijual panas guys. Ikan guys, baru datang guys. Ikan apa guys? Ikan balobo guys, dan ikan batu. Ada yang dipotong, ada yang ya 25 saja guys. Ikan Indosiar ini. Ini ikan yang ada ininya nih.
Oke. Berapa itu, Bu? 25. 25? Kak, kecil. Dapat lihat? Dapat lihat, Bu. Ini kenapa, Bu, yang panjang ini? Sako. Ini ya? Iyo. Itu dimakan ya? Dimakan tuh. Oh, dimakan tuh. Oh, itu ada ikan lebih panjang lagi nih. Kecil. Ini ikan laut ya? Ya, jangan Panjang sekali ya? panjang. Itu berapaan? 50. Satu ekor. Wow, besar termasuk murah nih. Ya. Ini ikannya segar ya, karena di Taliabu. Itu ada lagi ikan panjang nih dijual. Ikannya panjang sekali, guys. Dan ini orang pada di pasar. Jadi kayaknya kita tidak perlu masuk ke dalam karena lebih banyak pinjol di luar dibanding di dalam, sudah sepi. Dan di depan ada penjual durian. Penjual durian, tapi kita mau nego ke Bentor. Itu ke pantai berapa sih? Ininya, biayanya. Walaupun dekat, cuma saya sedikit agak kepanasan dan capek. Saya mau jalan di pinggir pantai. Oh, ini nih duriannya. Ini ada durian dijual. Berapa duriannya, Bu? Oh, tidak tahu. Oh, Iya, berapa? 50 satu ikat. Iya. Isinya 4 ya. Kalau kamu aja pasti. Kayaknya ini manis karena kecil-kecil. Di sebelah sana kalau cepat. Jadi coba kita naik bentor. Bentor ya, Pak? Ke ini. Ke pantai karena saya capek jalan kaki. Bapak ini juga yang kemarin saya pakai kayaknya. Ayo, Pak, jalan, Pak. Penjual durian dan kita nggak beli. Karena kebetulan nggak doyan durian. Cuman banyak. Lagi mahal, Pak? Oh ya, berapa sekarang durian, Pak? Itu termasuk mahal ya? Tapi itu termasuk mahal ya, Pak? Oh, iya, iya, iya. Yang di arah lu masih kadang di 80 itu 50. 50 ya? Kata bapaknya durian termasuk mahal karena dia 40, 50 dapat 4 biji. Dan kita menuju ke pantai. Dan di depan sana ini ada rumah mantan bupati periode sebelumnya, Pak Aliong Mus. Ini dia, termasuk rumah yang termewah yang ada di Taliabu saat ini. Seperti ini. Dan di depan sana, di sebelah kiri ada gedung pertemuan. Gedung pertemuan. Kemudian di depan saya adalah Tugu ikon Bobong, Pulau Taliabu, ada tulisannya. Iya. Oke, lanjut Pak ke Bamberi kita. Ke Bamberi dulu. Di sini di sebelah kanan adalah pelabuhan. Pelabuhan utama Bobong. Jadi saya tibanya itu selalu di situ ya. Dan kita coba ke Bamberi karena satu-satunya bank yang ada di Taliabu itu adalah Bank BRI. Oh, ada Bank BPD. Ini suasana jadi dekat pelabuhan, banyak durian. Oke, kita ke sini dulu. Oke, saya singgah ke sini dulu, Pak. Dan ini suasana sore di Taliabu. Itu adalah bangkai kapal almarhum Pak Benny Laos, suami dari Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Seli Juanda.
yang tempat kejadiannya meledak kapalnya di sini. Dan pasirnya sangat cantik ya. Ini sangat bersih seperti ini. Tapi di sini dilarang berenang karena di sini ada buaya. Namun di sini sangat cantik ya pasirnya. Seperti ini. Coba kita telusuri. Dan di depan itu adalah pelabuhan utama dari Bobong atau Pulau Taliabu. Disinilah tempat berlabuhnya semua kapal. Ditambah terdapat satu pelabuhan penyangga. Ini pantainya sangat cantik ya. Ini nih. Pasirnya itu halus sekali. Halus banget. Tapi ini bukan pasir putih. Dia lebih ke bening. Lebih ke coklat. Coklat atau orange gitu pasirnya. Dia lebih ke kayak kalau tahu garam Himalaya, itu seperti itu warnanya, garam Himalaya. Di sana ada tulisan Pulau Taliabu, kelihatan ya. Enak, di sini ada perahu gitu kan. Masih dalam rangkaian tur Pulau Taliabu. Pinggir pantainya cukup cantik ya ini. Wah, pencahayaannya sangat bagus di kamera. Dan kita telusuri pinggir pantai yang sudah dibuat lebih menarik sepertinya. Seperti ini. Di belakang saya, ini welcome to Taliabu. Pulau Taliabu guys. Wow, enak banget ininya. Suara deburan ombak. Ini kita lagi menunggu sunset aja kali ya. Pantainya sangat bersih, nggak ada kotoran sedikit pun. Ada sih itu kayak karung ya, tapi itu sangat bersih lah. Kalau untuk ukuran di tengah kota ini sangat bersih. Coba kita lihat pantainya guys. Ini dia. Masih kita lanjutkan di pinggir pantai yang tadi dari arah jalanan saya melihat ada sebuah tugu ikon tertulis Pulau Taliabu, walaupun huruf T-nya sudah hilang, Ali-abu tulisannya, tapi ini adalah Pulau Taliabu. Bobong ada warna kuning di samping. Juga terdapat logo Kabupaten Pulau Taliabu ya, yang berdiri sejak tahun 2013. Nampaknya di sore hari di sini banyak masyarakat yang menghabiskan waktu di sini karena memang sangat enak dengan deburan ombak. Itu sangat-sangat memanjakan telinga. Ini yang tadi saya bilang, Bobong Pulau Taliabu ya. Seperti ini. Nah, ini dia masyarakat yang ada di sini menikmati sore hari di pinggir laut.
perahu ya, perahu. Dan ini dia di belakang saya seperti ini. Wow, sangat menarik nih. Ini adalah perjalanan ketika saya ke Taliabu dan memang ini saya abadikan secara profesional sekarang. Ini deburan ombak di bawah sana seperti ini. Boleh kita lihat. Sangat indah guys. Pasirnya itu sangat bersih. Kita zoom aja ya. Kondisi seperti ini. Tapi jangan sesekali berenang di bawah karena ada buaya di bawahnya. Banyak buaya. Di sini termasuk pinggir pantai yang ada gazebo. Kalau mau tempat istirahat, ini sangat teduh juga ya. Adem karena di bawah pohon. Ini nggak banyak sih, ada berapa, paling sekitar 10-an ya kalau nggak salah. Ini masyarakat yang sedang nongkrong nih. Kita sudah sampai di penghujung pinggir pantai. Kalau di sini, oh kue-kue ya. Kue pada umumnya yang ada di pasar ya, yang dijual. Mau donatnya Bu berapa? 35.000 ya, boleh kasih 5.000 aja. Gitu. Apa itu? Dan ini aktivitas masyarakat Taliabu di sore hari. Di sini kebetulan ada lapangan voli, ada putra dan putri, ada 2. Jadi mereka bermain voli. Saya tertarik untuk bergabung, tapi karena saya tidak baru belajar, jadi kita cukup lihat dari kejauhan saja.